Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini akan melaksanakan proyek pertama kami di mata kuliah Ekonomi Maritim tentang kehidupan para nelayan di Tanjung Pinang. Semoga dengan adanya video ini dapat memberitahukan informasi kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kampung nelayan. Mungkin kita sebagai orang awam dan generasi muda berpikir bahwa kampung ini hanya diisi dengan para nelayan yang menjadikan ini sebagai mata pencaharian utama mereka. Kita mungkin tidak pernah berpikir dan mengetahui bagaimana keadaan yang terjadi sebenarnya kepada mereka. Namun setelah kami masuk lebih jauh ke dalam kehidupan mereka, kami semakin mengetahui, semakin ikut merasakan, dan semakin sadar akan rasa syukur dalam hidup ini. Mereka hidup dengan sederhana, tangguh dalam menjalani hidup, dan mereka juga memiliki harapan yang besar agar perekonomian di keluarga mereka dapat terus semakin lebih baik. Kami berharap semoga senyum-senyum ini selalu terpancar dari wajah mereka, dan kebahagiaan serta kemakmuran selalu mereka dapatkan. Mari ikuti kisah mereka di video berikut ini. Saya namanya Moy. Nama saya Liber Ciombing. Nama saya Usnadi. Nadi. Nama saya Safarudin. Parlin Silelai. Darmanto. Parul. Safia. Darwin. Nama saya Pardi. Nama saya Haris Abbas. Nizar. Sopiaton. Nama saya Denny Saputra. Nama saya Komarudin. Oh, terusnya. Setiap hari, Pak? Setiap hari? Tiap hari terus kali sakit. Oke. Seminggu paling ada 5 hari lah. Sekitar 15 hari atau 20 hari lah. 15 atau 20 hari lah. Kalau seminggu tak tentu ya. Kita melaut itu mungkin bisa dibilang pertukaran air loh. Sekali 2 minggu gitu. Kita bisa lah dibilang 5 kali turun ke laut gitu loh. Kadang-kadang kan di sini air bersambung gitu loh, tak bisa turun kan. Nah. Kalau seminggu itu kira-kira nengok cuaca juga lah. Karena macam ini kan air kering. Nanti kita turun lah. Kadang-kadang nengok airnya juga lah. Tapi kadang-kadang seminggu itu bisa 4 kali. Nah, kadang-kadang cuaca buruk balik. Dulu bapak melaut, anak. Kalau kemarin tuh setiap minggu, setiap hari lah. Setiap hari melaut? Malam-malam tidur ke laut. Tapi sekarang malah tak ada pergi lagi. Pergi lagi? Ibu tak bisa lagi dirawat dan dalam tak buat. Iya, dia capek deh gue. Istirahat aja di rumah ibu. Kalau airnya bagus setiap hari. Kadang 3 kali. 3 kali. 2 minggu. Oh, berarti ke lautnya 2 minggu. Ya, kalau air surut, turun. Dalam seminggu tuh nengok keadaan cuaca deh. Nah, kalau cuaca bagus, kami adalah 2 kali, kita 3 kali pergi lah. Setiap hari. Setiap hari. Kalau di sini kan pada umumnya nelayan pesisir ini kan nelayan kecil, pergi pagi pulang sore. Oh, berarti nggak nentu ya? Nggak tentu. Dalam seminggu tergantung cuaca. Kalau teduh setiap hari. Iya. Kalau nggak baik? Ya, tengok-tengok dari keadaan anginnya kan. Kalau dapat kita turun, bisa turun. Kalau terlalu kencang ya nggak mungkin dipaksa kan. Ini kadang-kadang apa? Bisa seminggu 2 kali, entah 3 kali pernah. Hampir setiap hari ya? Oh, setiap hari. Apa tuh Bu yang ditangkap? Ikan, ini? Kepiting. Oh, kepiting. Kalau kita yang ngambil di tempat orang kerja, tergantung penghasilan di sana. Jadi kita setiap ada barangnya kita di telepon, kita tinggal ngambil. Ada 80, kita ngambil 80, ada 100 lebih, kita ngambil 100 lebih dalam 1 hari. Kadang-kadang paling dikitnya kayak semalam lah sekitar 50 kilo cuman. Berarti setiap hari ngambil ya Bu ya? Enggak juga, tergantung airnya kan, air ada kering, ada dalam gitu kan. Soalnya nelayan itu kan kalau air kering dia dapat kerja, kalau air dalam nggak bisa kerja. Oke. Kalau melaut dalam seminggu itu kalau pokoknya kalau di sini tak ada mau berhenti sendiri aja. Dalam 1 minggu itu dia bukan hitung minggu. Kalau kami dulu hitung air, hitung kelam kan. Dalam 1 hari itu 6 hari 1 pasang.
dalam 4 kali lah. Dijual di pasar. 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 Perantara Pak ya? Pakai perantara. Dengan penampung lah gitu. Oh, ada perantaranya ya? Ada. Jual sendiri. Jual sendiri. Berarti Jual. Bapak juga jual juga ya? Jual. Berarti tanpa perantara ya? Berarti maksudnya tanpa dijual di tempat orang lain gitu ya? Kita jual ada meja kita lah di pasar gitu. Nah, kita jual sendiri. Pasar di mana Pak? Di dulu kan yang pindah di Batu 6 tuh. Nah, di Batu 6 tuh tak maju. Iya. Nah, yang di Batu 6 tak maju, kami jual-jual itulah. Dulu mejanya di pasar ada. Nah, udah itu direhab sekarang ini kan. Nah, dirobohkan kan. Jadi nantilah mungkin kalau sudah selesai mungkin bisa lah. Kembali lanjut kembali situ. lagi ke situ. Berarti kalau sekarang di depan ini ya Pak ya? Di tempat pasar baru itulah. Oh. Dekat sini aja. Jual kadang ke pasar. Pasar. Kalau dikit-dikit jual dekat sini. Kalau ke sini langsung biasanya ke konsumen, ada juga perantara. Pengepulnya kan ada juga tuh di Tanah Merah di sana. Kalau kami lebih dari untuk makan, kalau dapat rezeki lebih, memang kami jual. Itu dijual secara langsung lewat ke konsumen atau ke Kita langsung ke kampung-kampung deh. Kadang-kadang pakai motor, ada kesempatan pakai motor kita jual di kampung-kampung. Berarti Bapak jual langsung lah ya? Warga langsung ya. Lewat perantara, kadang tergantung pendapatan juga. Kalau banyak kita langsung ke pengepul kan. Kalau sedikit ya langsung ke ini konsumen. Sama inilah apa? Sama Pembeli. ini ya. Perantara, berarti Iya, ada perantara, kumpulan. Dijual, Oh, jual sendiri. sendiri. Terus Bapak tuh kalau berarti nggak pakai perantara lagi? Enggak. Nggak. Jual di penampungan enceran. Berarti Bapak bukan jual sendiri ya? Bukan. Berarti ada perantaranya Ada. buat menjual Iya. gitu. Langsung ke konsumen atau lewat perantara? Langsung. Langsung. Paling kami jual ke tetangga. Kalau banyak ya ke pasar. Kalau ini ke tetangga aja. Oke. Apakah Ibu menjual langsung ke konsumen? Tidak lewat perantara. Lewat perantara. Di pasar. Pasar. Iya, di toke di pasar. Berarti nggak pakai perantara ya Pak? Nggak. Pakai perantara. Toke langsung, toke yang di meja itu lah. Oh, meja. Dia langsung jual ke meja gitu kan. Paling-paling satu orang dapat 5 kilo, 6 kilo, tergantung rezekinya lah. Di orang nangkep kan, satu per orang kan. Nah, jadi kalau udah banyak sedikit. Berarti jualnya lewat perantaranya, itu perantaranya Ibu gitu ya? Iya, iya. Dijual di pasar. Oh, pasar di toke lah. Oh, ada toke, berarti ada perantaranya Ibu, nggak jual langsung ke konsumen gitu? Nggak. Oh, Taruh di tempat orang atau gimana? Enggak, kita di depan rumah ada oksigen gitu. Jadi itu untuk umpan mancing loh yang kita cari. Udang hidup gitu lah. Berarti Bapak jual udang bukan ikan ya? Bukan udang. Nah, makanya dibilang nelayan kecil aja, bukan nelayan. Ada kapal itu dijual dengan Cina. Cina kadang-kadang dijual sama orang kita, cuma dijual tapi yang kebanyakannya diekspor ke Singapura. Nah, ikan tenggiri, parang ke Malaysia. Kalau mau parang yang kecil-kecil itu di kampung, di ekspor dalam negeri aja. Jual di kampung, ada toke datang ambil. Kalau kita dapat di antar kedai ataupun siapa aja masyarakat yang mau beli. Kalau rata-ratanya nggak bisa juga ya, tapi tergantung sih. Kalau musim gini kan banyak macetnya nih karena angin kan. Tapi kalau rutin ya bisa juga dalam per hari itu bisa 200 ataupun 150 rata-ratanya gitu kan. Iya, betul. Nggak menentu ya? Nggak menentu. Kalau penghasilan nelayan ini sebetulnya tergantung dari alam juga. Mereka kalau pas cuaca bagus, angin bagus, ya mungkin penghasilannya agak lumayan lah. Kadang kalau cari tuh dapat lah 4 kilo. 4 kilo. Kadang sekilonya kan kami jual ikan itu kan 20.000. Oh, berarti kalau dapat 4 kilo dapat 80 ya, kisaran segitu. Paham sangat juga lah ya, kadang lebih kurang gitu. Paling-paling
nggak tahu kami ini nak ngitung berapa dia tuh kan, nggak tahu. Oh itu tak tentu, misalkan nelayannya ada yang dapat lebih, ada yang tak dapat juga, jadi payah nak tentu ya. Kalau penghasilan per bulan tak bisa netapin ya, karena kita ini tergantung barang, gitu juga tergantung yang pembeli gitu. Nah, kadang-kadang nama jualan ini kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit ya. Gitu. Ada barang kadang lebih, kalau tak ada barang tak ada lebih, gitu juga. Nah, pokoknya nama jualan tak bisa ditentukan. Gak tentu juga, belum menentu. Tak tentu, tak menentu. Nelayan tak menentu. Kadang dapat, kadang tidak. Tergantung dapatnya iya. berapa ya? Kalau itu nggak bisa di. Nggak bisa ya? Kadang-kadang kita macam ini tadi malam lah ya, turunlah saya ke laut, dapat sekian gonggong sekian, dapat udang sekian 1,5 kilo, dapat ikan 2 kilo. Nah itu aja lah, hitung-hitung berapa lah duitnya. Yang jelas kan istilahnya nggak adalah untuk belanja di rumah. Itu nggak bisa dipastikan. Kalau per hari mungkin mereka bisa, ya rata-rata lah kalau dihitung per bulan itu mungkin sekitar 2 jutaan bisa, ataupun lebih sedikit pun bisa. Tidak menentu juga, kadang-kadang kan ada yang waktu dapat, waktu tidak. Palinglah maksimal nih, saya rasa per bulan tuh tiap hari, ya kadang-kadang nggak tentu juga lah, nggak bisa kita pastikan lah, yang pastinya pasang surut laut, nah, angin. iya. Kira-kira bisa dibilang 600 gitulah sebulannya. Karena kita nih nelayannya tidak pasti satu bulannya turun 30 hari gitu kan. Nah, jadi tak bisa kita pastikan per bulannya berapa. Cuma kalau dikira-kirakan satu bulannya tuh karena 15 hari tadi itu, 15 hari itu mungkin ya sekitar 1 juta hingga 2 juta, 2 juta, 2 jutaan lah. Satu bulan 2 jutaan lah gitu satu Berarti bulan. kalau nelayan ini penghasilannya tidak tetap ya Pak, tidak pasti Pak ya. Oh iya, bisa di bawah 2 juta kalau lihat musim penghujan misalnya gitu ya kan. Nah, air tak bagus, angin kuat gitu kan. Nah, itu bisa di bawah 2 juta penghasilan itu. Tentu juga tuh. Oh, tak menentu ya. Tergantung pasang surut. Iya, kadang ada, kadang enggak. Iya, Pak. Kadang minyak pun nggak dapat. Kalau susahnya, cerita susahnya tuh. Oh iya. Ya kalau lagi ada ya lebih simpan untuk yang nggak ada lah nanti kan kalau lebih. Per bulan paling tinggi 3 juta lah, paling tinggi lah itu. Ada nggak menentu ya Pak? Tak menentu kalau nelayan ini kadang-kadang tak bisa jual. Bukan ditentukan. Ya? Paling sedikit tak bisa jual lah, itu paling sedikit. Sering tak bisa jual tuh. Kenapa nggak bisa jual? Tak ada barangnya, ikan tak ada. Usahanya sama saja berapa jam di laut tuh, tapi kadang-kadang 1 perak pun tidak bisa dapat kalau nelayan nih. Kadang-kadang kalau tempoh hadra tuh sampai 200, 300. Kadang-kadang bukan seterusnya. Kalau penghasilan tak tentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang kalau time utara itu kadang-kadang per bulan itu sampai belasan juta. Kalau musim-musim sekarang tuh dapatlah 5 juta, 6-7 juta, lumayan lah. Cuman resiko dia besar, memang nampak belum untuk ABK, belum untuk motor yang rosak. Memang hasilnya kalau memang tak rosak, kadang-kadang jaring kita dicuri orang. Sedangkan jaring itu 1 keping 1 juta lebih harga dia. Nah itu tak terbatas, tak tentu lah, tak dapat ditentukan. Itu kadang-kadang ada yang banyak, ada yang sedikit. Agak maklumlah, agak tangkapan ikan hidup. Barang hidup ni susah kita nak tentukan. Kalau per bulan kita tak bisa kita tentukan lah. Yang penting kalau ada hasil kita jual, tapi ya kalau ada rezekinya dapatlah 100 lebih 1 kali melaut gitu. Kalau untuk menghidup, kalau untuk cukup tak cukup, kan? Tapi untuk sikit-sikit bisa lah. Kalau menurut mencukupi, tidak mencukupi, tapi dicukup-cukupi lah. Kalau penghasilan nelayan ini sebetulnya tergantung dari alam juga. Mereka kalau pas cuaca bagus, angin bagus, ya mungkin penghasilannya agak lumayan lah.
Tapi kalau ada hari-harian juga, karena kan nggak ada penghasilan mereka. Jadi sebenarnya untuk menutupi itu mereka harus pandai-pandai juga. Kalau nak dipikir cukup tak cukup, udah cukup aja lah. Tapi sekarang bapak tak pergi lagi, sekarang bapak pulang ke pulau pula. Dia kampung kan di sana bapak. Mana tuh pulangnya? Kampung di Senayang. Oh, Senayang. Jauh juga di sini. Ya kalau dicukup-cukupin aja lah. Dicukup-cukupin lah. Nah, Iya. pandai-pandai lah kita. Oh enggak. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak, ya namanya melaut kan. Ya pokoknya cukup karena lauknya kan dari ikan gitu juga kan. Tinggal beli sayur gitu. Ya mau bilang cukup, ya cukup aja lah gitu. Ya nak kata cukup tu tak cukup, nak kata cukup tu cukup kan? Karena kita tak pernah minta sama orang, tak pernah berhutang sama orang, ya enggak? Seadanya sajalah pokoknya. Apa yang ada. Cukup makan aja. Oh, cukup nggak cukup lah ya berarti. Ya kalau kita bilang hanya dari situ tak mungkin kan. Ibaratnya kalau kita hitung-hitung semua, ibaratnya waktu kita ngantar anak sekolah kita pun kalau kita upakan udah jelas nambah untuk kita kan gitu kan. Kalau sebenarnya anak kita ojekkan sama orang lain yang 400 satu orang, kalau itu kan udah ditambahkan sama kita kan kayak gitu kan. Jadi tak bisa kita bilang cukup, enggak, tetap kita bersyukur aja gitu kan. Nah gitulah ya. Cukup lah, dicukup-cukupkan lah. Saya rasa alhamdulillah cukup lah ya. Cukup ya Pak ya. Disyukuri itu Pak ya. Disyukuri aja lah ya, cukup. Gitu. Kalau hitung matematika kita kadang-kadang kita sulit juga untuk mengertikan kata cukup tadi itu kan. Tapi kalau kita itu kan kebutuhan ya. Kebanyakan masyarakat kita nelayan pada umumnya gitu kan. Masyarakat kita pada umumnya lah, mungkin Indonesia. Manajemen kepemimpinan keluarga sama manajemen keuangan keluarga itu yang lemah. Itu yang lemah. Kalian mungkin belajar di sekolah, ada pelajaran di SMA, kuliah ada, tapi penerapan di kehidupan itu jarang terjadi. Kalau di negara-negara maju, konsultasi masalah manajemen keluarga, keuangan keluarga itu ada di setiap kota ada. Tapi kalau di Indonesia itu hanya pelajaran di sekolah aja. Kadang-kadang penghasilan orang-orang awam lebih besar daripada pegawai. Betul. Tapi nasib pegawai, gaya hidup pegawai kita, PNS kita lebih mewah daripada orang-orang biasa. Karena manajemennya nggak ada. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk kalian pembelajaran, untuk kalian edukasi sama kalian, manajemen rumah tangga itu sangat penting. Masalah keuangan rumah tangga bagi suami, kepemimpinan rumah tangga itu sangat penting. Apa mungkin karena penghasilannya mungkin per hari gitu Pak, jadi nggak bisa manajemen uang. Kalau PNS kan dia sebulan gitu kan, jadi dia kalau sebulan itu dia bisa nentuin nih targetnya gitu supaya cukup 4 juta. Misal contoh ya kan rata-rata 3,5 juta gitu. Tapi kalau nelayan kan dia per hari gitu kan, jadi dia menurut pandangan saya mungkin nelayan nih Hamka contoh hari ini dapat 80.000 itu dihabiskan hari itu, padahal kan seharusnya ada sisa uang buat tabung atau kalau darurat. Seandainya dia habis dapat 100 atau 100 lebih atau 80.000 seperti kamu bilang tadi, adik bilang tadi itu kan, kalau dia habiskan berarti kan tidak ada manajemennya. Betul. Jadi katakan manajemen itu ya, manajemen kasarnya aja ya. Apabila kita dapat sesuatu, tetap harus ada sisa. Iya. Ya kan gitu kan? Untuk disisihkan gitu ya. Harus ada sisa. Belanja yang menjadi kebutuhan, bukan kemauan, kan gitu kan? Nah, tapi kalau tidak, berarti kan tak pakai manajemen, suka-suka aja. Ada bakso lewat, kadang-kadang anak tak ada selera apa semua gitu kan? Tak ada mau ditawarin, mau jajan nak, mau bakso nak, padahal tidak perlu, anak udah siap makan tadi kan? Selalunya kayak gitu, makanya program-program pemerintah itu kadang-kadang ya ada baiknya juga, tapi kadang-kadang malah justru memanjakan. Ya istilahnya harus lebih tahu lah mana kebutuhan penting yang utama dengan yang gitu, mana yang bisa ditahan dulu gitu Pak ya. Selama ini alhamdulillah ya biasa lah, kadang-kadang
untuk kadang-kadang macamnya cukup ya cukup, macam tidak, cuman alhamdulillah kalau kita rajin hari-hari kita turun. Kalau untuk makan gitu, kalau untuk lebih untuk kaya itu tak ada lah. Kalau nak kira cukup memang namanya manusia ni tak ada cukup dah, tapi lumayan lah untuk nanggung keluarga hidup kan. Kalau mencukupi ya tak mencukupi ya tapi dapat lah. Kerjaan sampingan Jaga kedai lah. Oh, kedai. Ya kadang-kadang pada umumnya pada nelayan ini kan tidak ada usaha sampingan, memang setiap hari ke laut mereka itu. Tak ada. Jadi ini mata pencarian utama. Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Kecuali Tak ada. Ada. Jadi ini aja ya. Kerja samping adalah apa yang disuruh orang kita kerjakan lah. Contohnya Pak? Siapa tuh Pak? Ambilkan kayu, bikinkan ini apa, rehab rumah orang. Ada. Cari lain. Ada. Jadi sekarang kira ibu gimana? Ibu di rumah aja lah. Rumah aja. Jadi dari anak berarti ya? Anak kan itulah apa anak pun dah banyak nikah. Oh iya. Itu hanya ibaratnya antara orang, kalau ada orang mau diantar itu aja, bukan ojek pangkalan, bukan ya. Ini sampingan kerja ibu ini, nggak minta upah aja. Nah, kope bela gitu. Nah, ibu punya, bukan kita punya loh. Biasanya di sini dijual ada itunya. Enggak, dia langsung balikan ke tempat lagi, hanya upahnya aja. Nah, upah per kilo gitu. Nggak ada. Nggak ada yang ini aja. Cuman ini aja. Oke. Ikan? Nggak ada. Nggak ada. Terus selain pergi ke laut, Bapak punya usaha sampingan Nggak ada, nggak? Dek. Nggak ada. Hanya melaut aja. Oh, bapaknya ya. Kadang orang memperbaiki sampan rusak dari fiber, Ya. terus kerja bangunan gitu. Maksudnya kerja kayak orang minta tolong kerja bangunan gitu. Nggak pasang Kalau apa ada gitu. yang manggil, Iya. bisa gitu ya. Yang lainnya, Usaha apa? kalau pribadi saya, saya penggerak sosial di lingkungan. Jadi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan sosial lingkungan, masyarakat perlu A, perlu B gitu kan, minta bantu, dimudahkan urusan-urusan di kantor. Kadang-kadang masyarakat kita kerja satu hari, urusan di kantor, malah pekerjaan ditinggalkan. Minta bantu sama Pak RT, Pak RW kan gitu, perantara gitu ya. Perantara gitu. Kadang-kadang mereka ngerti, kalau ada orang tak ngerti pun memang kita pekerja sosial, ya kan gitu kan. Itu juga dicatat juga ya, apabila kita memproklamirkan diri kita sebagai Pak Ketua RT atau Ketua RW, berarti kita memproklamirkan diri kita sebagai pekerja sosial di lingkungan. Tapi kalau seandainya ada masyarakat mau berbagi karena dia tidak mau meninggalkan pekerjaannya gitu kan, kita nguruskan masyarakat mau berbagi, memang kita tak ada salahnya. Betul. Tapi apabila kita meminta, itu salah, kurang baik lah, kurang sopan lah gitu. Apalagi kita adalah pekerja sosial kan. Kalau usaha sampingan belum ada. Jadi Cuma nelayannya Pak. nelayan aja. Ada usaha itulah jaring. Usaha aja. Jaring. Itulah usaha jaring ikan tuh, usaha lain tak ada. Nggak ada. Ada, jadi Bapak lah yang pencarian utamanya. Iya. Ada usaha lain. Selama saya 30 tahun itulah kerja saya, betul-betul saya Nelayan aja. nelayan itu. Usaha lain itu kadang-kadang campur-campur lah, jam ikan tak kena, ada borongan ngambil tebang hutan. Nah itu PTKG selalu tu ngasih borongan untuk tebang hutan. Kalau dulu, sekarang tak ada lagi. Hal lain tak ada, tapi kerja sambil-sambilan. Apa gitu? Ada. Bantuan. Kalau bantuan itu berupa jaring, alat tangkap ya, jaring, bisa juga buku dan sampan. Kalau Sampan lain. sembako gitu? Kalau sembako ada, yang baru-baru ini ada juga dari Pemko ada. Belum. Belum pernah sama sekali. BLT. Kalau BLT itu apa tuh? Beras ya? Beras dapat. Beras kayaknya dapat. Jaring? Nggak pernah. Nggak pernah. Kemarin ada disuruh pergi kemana? Ke Senggarang tuh sama Bu Wali tuh. Masa kita jaring kayak gini disuruh dikasihnya bukan jaring, lap jacket itu. Untuk apa? Oh iya juga ya Pak. Kita jaring di sungai, kita pasang lap jacket itu aja, kalau tenggelam lebih bagus kita berenang ke pinggir. Iya. Bukan kita mau berendam di laut kan? Iya. Iyalah.
Apalagi kita udah terbiasa di laut, bisa berenang ya. Buat apa lihat jaket itu dibeli dia? Lebih bagus beli beras ya. Oh iya betul. Ada juga. Oh ada. Kira-kira dalam bentuk apa tuh Bu? Uang. Uang. Oh. Akhir-akhir ini ada Bu? Ini Atau belum. udah lama? Udah lama. Udah lama. Apa setiap bulan atau 2 bulan sekali, 6 bulan sekali? Nggak tentu lah. Menentu. Nggak ada. Berarti nggak pernah? Nggak ada. Bro. Nggak ada. Kalau sembako mama dapat. Mama aja. Kayak jaring-jaring gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Saya beli sampah, saya beli sendiri. Peralatan mandi Nah, juga bisa jadi. beli sendiri. Ada dari Nggak ada. Belum pernah. Belum ya? Berupa apapun belum pernah? Belum pernah. Kalau kita untuk saat sekarang tak ada ya, tak ada bantuan apa-apa. Itu pun kalau di sini ibu rumah pun numpangin orang. sewa ya Bu. Sewa enggak, cuma numpang tempat tinggal, numpang tempat tinggal lah istilahnya. Kapan orang mau kita tergantung kesianan orang aja. Kalau bantuan dari pemerintah kayak tong sampah di depan itu dari pemerintah atau Dari pemerintah. Dari pemerintah berarti cuman bantuan pembuangan sampah ya Bu ya? Enggak, itu di tiap bulan kita kena kutip uangnya. Oh berarti bayar ya Bu, Bayar. ada iurannya. Oke. Kalau dapat dari pemerintah bantuan mengenai jaring belum pernah. Kalau mengenai bantuan kan ada BLT itu, dapat. Sembako ada juga dapat. Semalam ada dapat bagian beras tuh lah mana tahu lah itu. Dapat yang 55 kilo lah itu. Belum ada. Belum ada. Tak ada. Kalau dulu dapat PKH, tapi PKH itu kemarin susah nak dapat, jarang dapat karena entah macam mana kita tahu kan. Pernah, tapi udah 10 tahun yang lewat. Berupa apa Pak? Berupa sondong lah. Berarti BLT ini nggak dapat Pak, bantuan BLT atau bantuan untuk nelayan nggak ada? Itu kan apa? Kita dapat beras miskin gitu loh. Kalau dapat beras miskin itu tak dapat. Kan kayak gitu. Yang orang lain yang dapat itu. Nah, kalau kita yang dapat beras, orang lain dapat duit kan gitu. Jadi bukan kita semua dapat duit, dapat beras gitu kan. Itu beda-beda ya. Ada juga sekali lah, berapa kali Dalam bentuk apa Pak? fiber untuk isi ikan. Itu aja. Alat peralatan mancing gitu. Untuk isi ikan fiber itu kan. Ada Ada berupa apa Pak kalau boleh ini? alat tangkap. Ada tangkap. Alat tangkap. Alat tangkap. Nah, seperti jaring ya, nah, seperti bubu ketam, seperti alat-alat suluh gitu ya, alat suluh atau tombak udang gitu, cari udang. Ada sampan, ada sampan fiber gitu ya dari pemerintah kota, dari pemerintah Kota provinsi. Tapi Provinsi. semuanya dapat Pak? Tidak semua dapat. Tidak semua ya? Tidak semua dapat. Tidak semua nelayan dapat ya? Iya, tidak. Berarti ada syarat-syaratnya gitu ya buat mendapatkan bantuan itu? Biasanya mereka ngajukan, ada beberapa program bantuan ini yang melalui pemerintah, langsung pemerintah kota misalnya gitu kan, pemerintah kota melalui Dinas Perikanan Kota, kemudian menyampaikan kepada kecamatan maupun kepada kelurahan, sampai kepada Pak Ketua RT, Ketua RW, Ketua RT untuk mendata berapa jumlah nelayan kita, nelayan jenis apa aja yang ada di lingkungan kita. Cuman selalunya pemerintah ini budget anggarannya kan kurang ya? Ada jumlahnya, ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi kalau seandainya nak dicukupkan dengan jumlah untuk orang bisa mampu bekerja, otomatis ada yang dapat, ada yang tidak. Pernah berupa kayak jaring ketam, jaring yang ikan itu. Bantuan sih sebenarnya yang mau diinginkan itu belum dapat. Pernah dikasih, tapi itu kiranya tadi kan dari teman. Sampan, ada kemarin dikasih sampan ya. Jadi saya waktu itu kan belum punya kelompok, tidak ajukan permintaan bantuan, tiba-tiba kawan ngasih, mau sampan nggak kata dia. Nah jadi kiranya dikasih gitu aja, mau. Setelah ngajukan permintaan mau minta pompong yang besar, katanya udah pernah dapat sampan. Jadi nyesal juga jadinya kan. Tadinya nggak minta, kok dikasih gitu aja. Kalau bilang mau minta tuh maunya yang pompong gitu kan, nah, biar agak besar, dapat melaut jauh gitu kan. Pernah juga, tapi ini sekarang sudah 5 tahun saya belum dapat lagi.
Setelah dapat bot pembantuan tuh, bot kecil lah ya nak, untuk nelayan. Sampai sekarang belum ada apa-apa lagi. Sudah 5 tahun lah. Kalau BLT kayak beras, gula itu dapat. Sering dapat tuh. Terakhir kali berapa bulan lalu Pak? Ya? Berapa bulan yang lalu terakhir dapat? Yang dapat? Tiap bulan. Tiap bulan. Enggak, kadang 3 bulan sekali. Tak tentulah, tidak menentukan juga. Belum pernah sama sekali, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Enggak ada juga, enggak ada. Pernah juga, cuman tidak selalu lah kan. Kadang-kadang ada. Lupa beras dulu. Oh, beras. Siapa itu? Telur. Oh ya. Itu Bantuan BLT PKH gitu ya, Bu? dulu. Tidak, Bukan. tak PKH dulu. Tapi sekarang sudah tak ada lagi. Iya. Karena kami udah pindah sini dulu. Kemarin tak Batam kan. Oh iya. Nah, udah pindah sini dah tak bisa lagi. Kalau untuk Bapak pernah nggak Bu dapat pompong atau dapat alat-alat nangkap kepiting? Tak ada. Oh, nggak pernah? Alhamdulillah untuk selama DPR yang namanya Pak Jamil apa Aprizar itu jadi dewan, alhamdulillah pernah dapat bantuan jaring itulah. Kalau bantuan jaring pernah, bantuan mesin pernah. Dalam 4 tahun ini saya ada pernah 2 kali dapat bantuan. Kadang tak banyak lah, kadang kalau duit dulu tu 2-3 ribu tu tak besar kan. Kadang ada yang 700 gitu. Entah apa ke, entah macam jaring ke ataupun alat-alat entah sampan ke. Kalau itu dulu tak ada. Kalau zaman kami dulu tak ada. Ada kalanya ada dapat macam ya beras, tapi ya tak selamanya juga lah, sekali-sekali. Yang pertama ya sampan sama alat tangkap. Mungkin bisa alat tangkap yang lain kan gitu, biar bisa kita kerja pasang surut gitu loh. Dukungan dari Dukungan ada itu aja. Tak tahu juga. Uang yang mungkin uang. Kalau uang mau aja. Oh iya. Kalau uang mau aja. Ya sembarang aja lah, ya harap apa yang dikasih pemerintah kita terima, mana bisa dipastikan. Kalau kita mau pastikan mau barang yang bagus saja kan. Nah itu tak dipastikan apa dikasih pemerintah, kita bersyukur. Berharap susah juga tak pernah dapat, macam mana? Tapi kan mana tahu lah Bapak mengeluarkan suara-suara Bapak gitu kan. Ya kalau dapat tuh sesuai yang kita buat lah, kita jaring ya jaring yang dikasih. Kalau kita kerja tergantung kerjaan kita. Kalau kita kerjanya jaring, dikasihnya yang lain kan nggak bisa juga kan? Iya betul Pak. Sesuai dengan inilah. Iya. Kalau untuk nelayan mungkin anggarannya besar, tapi sebaiknya pemerintah membuat lompong atau rumah ikan. Mana tuh? Tapi untuk nelayan besar ya, bukan nelayan pesisir kayak kami. Kalau nelayan pesisir kayak kami ini dikasih tiap tahun dikasih jaring ya. Udah bahagia ya Pak ya? Nah itu udah bahagia kali. Jangan setiap tahun lah, 2 tahun sekali dikasih jaring, itu udah bahagia kali. Tapi kan walaupun pesisir Pak, enaknya tuh kan supaya lebih maju gitu Pak. Masa nggak mau ada perubahan lebih maju iya, gitu? Tapi kalau nelayan pesisir di kota Tanjung Pinang ini, saya pikir ini bukan pilihan. Jadi apa Pak? Ini memang terpaksa. Keterpaksaan. Karena untuk menambah kebutuhan. Iya sih. Jadi kita tambahlah kerja nelayan lah gitu. Bagi tinggalnya di daerah sini Pak ya? Iya, tapi kalau nelayan di pulau-pulau gitu ya, atau di daerah-daerah yang berhadapan dengan laut lepas, laut besar ya. Nah, itu baru yang tadi tuh. Bikin lompong sebanyak mungkin. Pemerintah ya, dengan program besar pemerintah ya, APBN ya. Kemudian kapal pukat kan nggak bisa narik pukatnya di daerah yang ada lompong tadi. Kayak seakan-akan ranjau juga kan. Kalau seandainya satu lompong itu beratnya sampai 5 ton gitu kan tak mungkin tertarik sama kapal kan gitu kan. Nah, kalau seandainya nelayan-nelayan pukat mau main dekat situ malah akan mengalami kerugian besar kan gitu kan. Di situ rumah ikan, nelayan-nelayan yang pulau, nelayan-nelayan yang dekat pesisir, yang dekat 3 mil
jangkauannya kan bisa bekerja di situ, bisa mancing dengan mudah. Bisa jadi apa tuh, lapangan kerja baru lapangan kerja gitu. Nah itu. Jadi itu dimulai dari hal itu dulu, iya, Pak, ya. kayak gitu. Jadi pemerintah memang bikin program itu betul-betul itulah sampai Berarti tujuannya matang tuh itu. bikin lapangan kerja baru Nah, gitu, iya, Pak, gitu. supaya Jadi- nelayan-nelayan terpaksa ini nelayan terpaksa maksudnya nelayan-nelayan yang terpaksa karena kebutuhan ini mempunyai pekerjaan lebih baik gitu, iya, yang saya lebih gitu. lebih naik lagi Iya, derajatnya, gitu. oke. Nah, satu. Yang kedua, alat tangkap, jarak tempuh alat tangkap atau armada kaminya, kami cuma dikasih sampan. Sebab kami orang tak bisa cari ikan di tempat jauh kan gitu Kenapa kan. Pak? Kenapa? Ya, karena cari ikan di tempat jauh pun susah juga ikannya. Susah juga karena tadi tuh kita berebut sama pelaut besar gitu ya. yang sudah menggunakan armada besar gitu kan. Nah, toke-toke gitu kan. Sementara kita kapal paling ya 2 GT, 3 GT gitu ya. Nah, itu. Mengharap bantuan ini lah, alat-alat tangkap, jaring gitu kan. Iya, iya. Nah, biar memudahkan Bapak nangkap kepitingnya, Bu. Mudah, tak biaya tak ini lagi kan bantuan gitu kan. Hai, pernah sebut selalu juga nak minta bantuan, tak pernah dapat juga, jadi tak ada harapan lagi untuk minta bantu. Tak ada harapan lagi untuk minta bantu. Tapi kalau misalnya dikasih Nah ya kalau dikasih apa Bapak pengen dapat? Iya, iya. Uang atau alat untuk alat tangkap aja, alat tangkap ikan, jaring gitu kan, kita jaring ikan, jaring itu dari kapal, gitu kan, itu aja. Ya terutama tuh untuk para nelayan kalau bisa sih, karena kami kan belum pernah dapat subsidi dari minyak solar. Jadi kan kita harus beli di Pertamina, sementara harga per liter 18.000. Sementara kan kalau ada subsidi kan dapat sekitar 7.000. Jadi kan dari situ kalau kami nelayan dengan harga 18.000 kan keberatan sekali. Mana kita mau turun kalau minyak harga segitu. Jadi kami mohon dengan pemerintah ya bantulah nelayan-nelayan. Iya. Kenapa dari yang di darat tuh seperti lori, pickup itu dapat subsidi dari pemerintah. Kenapa nelayan tidak dapat? Mayoritas kan kita Kepri ini kan nelayan. Nah, itulah himbauan kami untuk pemerintah. Ya itulah kendaraan, pompong. yang lebih besar gitu. Ini juga masih kayak pakai sampan, tapi agak lumayan besar daripada yang dikasih pemerintah itu kan. Terlalu kecil untuk pinggir-pinggir gini, dapatlah ada di pulau sana anak saya bawa. Kalau untuk tengah laut nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, kecil betul. Kecil. biasa naik pompong kemana? Cari ikan di laut tengah laut. Iya, tengah laut di apa sana Sembulang. Ini baru balik dari Melor ini, pantai Melor sana sebelah. Di jembatan apa Barelang sana. Sebelah. Jauh juga ya Pak? Jauh. Di Batam, daerah Batam berarti Pak? Ya, wilayah Batam itu. Jauh Iya. dari berangkat dari jam berapa itu Pak? Kalau berangkat ya kan nginap di sana, tergantung mau seminggu, berapa hari terserah kita kan. Sendiri aja Pak? Sendiri, ada kawan-kawan di sana ramai. Orang ramai. Ya, ini orang sebelah ini. Sendiri gitu. Di orang sendiri-sendiri, ada yang jaring ketam, ada yang apa bento, macam-macam lah. Semua nelayan semua kan. Itulah alat-alat itu, alat tangkap ya Bu. Kalau sekarang ini saya kalau dari pemerintah kalau dapat, karena kami nelayan ini tahulah penghasilan nelayan ini kan kadang-kadang ada yang tak ada masa tadi dapatnya 4 ekor untuk minyak kita lepas kan, untuk begitu ya kan. Nah, tapi kadang-kadang lebih, kadang-kadang sampai 450 kilo satu hari itu kan. Cuman bantuan untuk pemerintah itu kalau dapat seperti kena saya punya kapal itu pompong itu sudah 30 tahun itu, kalau dapat bantuan seperti sekarang ini anak saya mau kuliah diperhatikan lah, karena kita nelayan ini tahu lah nelayan ini penghasilan dia tak sama dengan orang pegawai, orang-orang usaha. Karena nelayan di laut ini kalau time makin kuat tak ke laut. Kalau sekarang nih ya memang kalau dapat tuh harapan dia seperti duit ke atau beras ke, kalau dapat itulah yang harapan kan, untuk kalau duit untuk beli obat, kalau beras untuk makan. Itu aja yang harapan lagi Kang. Bagi anak pun gitu juga. Tak ada lagi untuk pilihan kegemaran yang lain. Kalau ada, yalah, kami ini kan nelayan kecil.
ya bantuan-bantuan sembako lah yang utama. Enggak, biasa aja Kak. Oh, berarti hobi ya, Pak? Iya. Nelayan. Melaut. Oh, ke laut berarti hobi gitu Iya. ya? Kesulitan kayak cuaca gitu, Pak, gimana? Enggak ada, biasa aja. Biasa aja. Bapak nelayan dekat-dekat sini aja ya? Banyak keluhannya tuh. Mungkin boleh salah satunya? Cuaca. Apa? Iya, cuaca, ribut, kadang air lambat turun. Ya kalau untuk kita sendiri sangat sulit lah ya, apalagi tempat tinggal ya. Iya. Kalau ibu sekarang, ibu terus terang aja yang kesulitan tempat tinggal, karena ini kita tinggal di tempat orang numpang gitu. Kapan orang mau kita tinggal digusur-gusur atau kesianan orang aja. Ini tadi baru hari ini kita di tempat ini diukurkan tanah, katanya udah punya orang beda-beda. Yang lain kita minta izin, lain yang dapat kan. Berarti kesulitannya itu tanah ya, Bu ya, tempat ya. Karena kita mencari ekonomi. Di sini ibu bisa lah merintis ekonomi untuk sehari-hari kan. Tapi kalau Digusur nggak bisa ya? nggak bisa. Itulah kesulitan ibu di sini. Pembeli ya. Pembeli. Kenapa? Yang sini banyak udang juga. Ya. Saingan mungkin banyak. Iya. Ya banyak lah, terutama kadang-kadang peralatan gitu kan. Kalau namanya nelayan samping ini kan kadang-kadang jaringnya itu kadang-kadang ya gimana ya, sangkut dia Koya gitu banyak lah, berarti banyak. Kesulitan hanya itu aja, tak punya sampan itu aja. Oh, sampan. Ya. Jadi kendala di sampan. Kalau main sampan pakai apa, Pak? Mencari udang. Kita hanya di sini lah, kita dialur ini ya, bukan tak bisa kita pindah-pindah masalahnya. Kalau kita tak mungkin kita berenang sejauh mana kita berenang kan gitu. Jadi hanya di sini ada aja. titiknya aja gitu ya, Pak. Di situ aja kita di alur sungai ini aja kita cari. Kalau air surut di belakang rumah itu baru bisa kita turun. Jadi kalau ada sampan bisa pindah sana, pindah ke Kampung Bulang, ke sana bisa kan, ke gudang minyak bisa. Bisa. Ini rumah Bapak sendiri atau gimana? Ini rumah kita memang udah punya rumah, tapi tanah masih sewa gitu loh. Ada dulu kami pakai ini apa? Jaring tuh, pento tuh, ya pakai dari jaring juga bahannya kan. Nah, tuh. Tapi Naila lama tak pernah lagi ke laut. Lagi aja di rumah aja lah ya sekarang ya. Rumah. Kalau sulit terus lah. Ya, seperti apa tuh, Pak? Contohnya? Biasalah kalau lagi nggak dapat. Kalau lagi nggak dapat tuh semua sulit lah. Iya, Pak. Kalau kena angin ini tak ada, sebab kita bukan ke laut besar. Betul ya, Pak. Cuaca itu gimana, Pak? Hah? Cuaca. Kita perginya bukan berhari-hari. Gini, cuaca nggak bagus kita ngapain yang harus pergi ke laut? Cuaca lah. Cuaca. Kadang-kadang di laut kan kita kena ribut kan. Itu yang sulit kita. Terutama minyak tuh lah, Dek. Oh, itulah ya. Yang menghambat paling besar tuh minyak. Kalau yang lain masih bisa kita atasi sedikit lah. Kalau minyak ini ya, kemarin kita pakai diesel. Iya. Diesel tuh memerlukan minyak kan. Nah, itulah himbauan kami dari situlah. Kalau mau dari pemerintah membantu masyarakat nelayan yang ada di Kepri ini. Iya, kadang kita cari, kadang dapat ya tanda gitu lah. Iya, semua. Angin kuat kan kadang-kadang susah juga kan, cuaca itu kan. Ya kesulitannya di musim angin gini lah. Kendaraan kecil, musim angin kita nggak bisa melaut kan. Kalau mungkin kendaraannya agak lumayan besar ya, biarpun angin tidak berapa kuat bisa nempuh gitu kan. Kesulitan itu tidak ada, tak ada kesulitan untuk bagi saya lah. Apa yang ada aja lah pokoknya. Nah, jadi mau kata kesulitan itu tidak bisa, karena apa yang ada aja kita terima aja dari situ aja. Kalau cuaca, Pak? Ya? Kalau cuaca itu termasuk kesulitan tak? Kalau di laut, itu kalau saya tidak masalah semua itu. Kalau cuaca mau hujan kayak mau apa kayak tak masalah. Kau tanya lah orang-orang sini kalau tak percaya sama saya. Badai, Pak ya? Umur 12 tahun mulai. Sekarang saya umur saya sudah berapa? Coba kakak. 70, Pak. Ya? 70? 83. Mulai Jepang saya sudah ada. Oh, ya. Indonesia merdeka umur saya sudah 5 tahun. Coba.
Orang-orang tua tak percaya deh. Saya bilang saya punya umur 83 mana kata dia. Sehat ya, Pak. Orang masa 83 sudah pakai tongkat, tapi saya bisa kerja. Orang-orang sini heran semua sama saya. Tanyalah. Bapak di sini tinggal sendiri atau ada keluarga, Pak? Ada keluarga. Ada anak ya? Pergi nelayan. Saya sendiri aja. Anak saya banyak, saya tak mau bawa. Mau ikut saya tak mau. Saya sudah kebiasaan saya mulai dari umur 12 tahun itu tak ada kawan teman-teman sama siapalah pokoknya. Kalau karam di laut saya berapa kali saya? Malam-malam ya. Ambing itu dia. Mengambil pernah saya karam malam-malam jam 2 jam 3 karam, tapi tak masalah bagi saya. Pernah nggak Pak perahunya kayak terbalik atau apa? Terbalik itulah. Itu saya bilang perahunya terbalik. Masih pakai dayung dulu kan? Jadi Bapak gimana selamat? Ada orang selamat? Tak ada. Bapak sendiri? Sendiri aja. Sudah berapa kali? Sudah 3-4 kali lah ya. Terus sekarang udah ada sakit nggak Pak? Kayak mulai lelah kan umur 83 pasti udah ada. Tak ada sakit apa-apa. Tak ada. Sulitannya angin kencang. Kadang-kadang mesinnya rusak, kan buat terkendala kan. Kalau saya sih ya armadanya lah. Armadanya. Semestinya kita ini ya kayak mana ya? Kita ini banyak ketinggalan. Betul. Ketinggalan. Cara tangkap kita nelayan pesisir tradisional kali. Kalah Selalu sama tradisional. yang modern, Pak ya. Seharusnya kita nelayan pesisir tapi modern. Jadi semestinya pemerintah ada pembinaan bahwa kita sekarang ini sudah banyak ketinggalan daripada nelayan-nelayan dari luar daerah gitu kan. Semestinya ada pembinaan kepada nelayan-nelayan macam mana cara meningkatkan hasil tangkapan. Jangan sekedar memberikan bantuan jaring ataupun bantuan alat tangkap terus gitu, tapi pembinaan teknik, cara, metode untuk menambah peningkatan pendapatan nelayan itu juga sangat penting. Betul. Kesulitan macam tak ada, kesulitan tuh banyak, cuman untuk kesulitan tuh satu saya sebagai nelayan ini yang saya lah kan, kalau lain kesulitan memang ya kalau kita kadang-kadang mesin tak bagus kalau nak ke laut itu aja kesulitan. Kadang-kadang dicuri penyaring, dia tak dapat ke laut, macam jaring kita dicuri sama orang kan, karena di laut itu tahu malam jauh lagi jarak dia kan. Kesulitan memang banyak kesulitan. Kalau dipikir kalau memang nelayan ini bisa dikatakan, boleh dikatakan nelayan ini mengatakan senang pun tidak, susah pun tidak, kalau kita rajin berusaha. Kita pun tapi punya alat sendiri. Saya ini sudah 30 tahun saya punya alat sendiri. Saya bekerja di Malaysia. Saya kumpulkan duit, saya beli, saya buat rumah. Itulah hasil kerja nelayan saya. Kalau dulu tuh banyak kesulitan dia. Jam kena angin ribut, jam ikan tak kena. Jadi itulah kesulitan kami kan. Tapi tak macam sekarang. Kalau dulu nak ngadu dengan siapa kan, lain tak lain, okey lah. Kalau kami dalam kesulitan angin kencang atau ikan tak kena, ya minta bantu lah dengan toke. Itu aja. Kesulitan kami ya kalau beradaptasi dengan cuaca, angin istilah dia, kalau adalah, kalau tak ada itu ya paksalah tak melaut lah. Kalau ada angin kuat, gelombang kuat, ya paksa kami tak melaut. Ikan sama cumi. Oh, ikan sama cumi. Cumi. Itu untuk umpan mancing loh yang kita cari. Udang hidup gitu lah. Berarti Bapak jual udang kan ikannya? Bukan udang. Udang, ikan, ketam, karena kita menggunakan jaring kan. Jadi berbagai-bagai Pak ya, apa yang didapat. Cuma belakangan sebelum saya fokus di gonggong. Gonggong, menyelam gonggong. Nyelam ya Pak? Menyelam gonggong kita menggunakan kompresor. Alat selam lah, kompresor manual. Kompresor itu alat pompa ban yang di bengkel-bengkel tuh. Itu cuma kita gunakan saringan gitu ya. Gunakan alat daker, kaca selam, kita nyelam.
gonggongnya di laut sini atau di laut lepas gitu, Pak? Laut gonggong berada di laut dangkal. Nah, laut dangkal. Gonggong berada di laut dangkal. Cari rinjung apa gitu. Kadang ketanlah ikan. Nah, Semua lah, ada tangkap ikan, tangkap udang. Udang. Iya, dari kebersihan air tuh kualitas ikan juga, bener nggak Pak? Nah, itu sangat betul. Iya, bener kan? Dari dulu di lingkungan kita gaya hidupnya seperti ini. Iya, Dari benar dulu, sih. Dari dulu. Susah kalau mau berubah, apakah pemerintah tidak ada upaya Ada. dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang kebersihan, ada sanksi, ada hukuman. Cuma itulah di Indonesia tidak sama seperti di luar. Kalau di luar, apabila sudah bikin peraturan, sudah disosialisasikan sekian lama, peraturan itu harus dijalankan. Ada sanksi denda. Berarti udah pernah dikasih peraturan di sini Pak ya? Tadi Ada peraturan ada. Cuma kita ini susah mau mengatur masyarakat kita. Betul. Apabila pemerintah agak sedikit tegas bahasa masyarakat, pemerintah kita kejam. Nanti dikendorkan, dilemahkan, ya gitu semau-maunya. Serba gitu. salah. Itu jadi kesadaran yang perlu kita tanam kepada masyarakat, ada kesadaran tentang bagaimana cara menghargai sampah untuk meletak pada tempatnya, bukan dibuang sembarangan. Semua kegiatan kehidupan kita ini mesti ada manajemennya. Sama dengan jurusan kami, manajemen. Ya.